مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umir dunya wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalahu ila yaumiddin. Allahumma arzuqna balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ilmi fid darani amin ya rabbal alamin. Li hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah la hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma jami'al masyayikh wal ulama wal masjid Mahat Termas Pacitan Jawa Timur thumma jami'al masyayikh wal ulama wal masjid Mahat Al Anwar Purworejo thumma jami'al masyayikh wal ulama wal masjid Mahat An-Nur Jogja thumma jami'al masyayikh wal ulama wal masjid Mahat Bustani Wasyaqil Quran Demak thumma li mu'allif hadzal kitab Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali syai'ulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hamba Allah yang selalu membuat lamaran untuk melamar menjadi wali Allah, jangan bosan untuk membuat lamaran setiap saat dan melamar menjadi wali. Dan termasuk di antara kita melamar itu ya kita saat malam hari ini diberikan kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu, yaitu untuk mengikuti jejak orang yang sudah menjadi kekasih Allah, yaitu beliau Imam Al-Ghazali yang dijuluki dengan Hujjatul Islam. Jadi hampir semua dalil-dalil itu beliau hafal, walau kenyataannya masih banyak dari saudara kita yang cara berpikirnya itu masih terlalu bodoh sehingga menghujat Imam Al-Ghazali, bahkan menganggap Imam Ghazali itu
sebagai ulama kacangan. Sedangkan sudah jumhur ulama sezamannya itu beliau dijuluki Hujjatul Islam. Nah, mudah-mudahan malam hari ini jejak beliau Imam Al-Ghazali kita dapat meniru sehingga kita juga menjadi orang-orang yang disayang oleh Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah dan menjadi kekasih-kekasih Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Sekarang fal qalbu fi hukmi mir'atin ya. Qad iktanafathu hadhil umuri al mu'athiratu fihi. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifate Allah Ar-Rahman zat kang welas asih ing dalem dunya akhirat maring wong muslim maupun wong kafir. Sifate Allah Ar-Rahim zat kang welas asih ing dalem akhirat maring wong mukmin tok atau bloko. Bismillahirrahmanirrahim. Fal qalbu mongko utawi ati, adapun hati iku fi hukmi mir'atin ing dalem hukume kaca pengilon, kaca cermin. Jadi hati itu diperumpamakan dengan kaca cermin. Qad iktanafathu, teman-teman wis ngepung, meliputi, mengepung hu ing qalb. Apa sing ngepung hadhil umuri ikilah piro-piro perkara. Sifate al umur al mu'athirah. Al mu'athiratu kang nglabeti, yang membekas. Fihi di dalam qalb. Hati itu di sini diperumpamakan dengan kaca cermin, di mana hati tadi dikepung dari berbagai penjuru, yaitu berbagai macam sifat yang dapat membekas di dalam hati. Kemarin disebutkan sifat macam-macam kan. Jadi kalau orang bisa menahan sifat marah, kemudian bisa menahan sifat apalagi rakus, atau sifatnya anjing sama sifatnya babi, maka akan muncul sifat robaniyah. Begitu pula kalau orang sifat robaniyahnya kalah dengan sifat babi, kemudian juga dikalahkan dengan sifat anjing yang diperumakan dengan sifat kemarahan dan sifat rakus, maka secara otomatis muncul sifat-sifat dengki, iri, hasud, gampang suudzon nama orang, gampang maki orang, gampang mencela orang, lihat orang bahagia nggak seneng, selalu pengen menang sendiri, nggak mau terima nasihat, penyakit semua ngumpul. Ya. Berani, tapi berani ngawur, membela yang salah dan lain-lain. Jadi muncul sifat seperti itu. Jadi ini tergantung mana yang menang. Kalau menang sifat robaniyah, maka muncul sifat sabar, syukur, rimo, sifat mau ibadah, hatinya lembut, terus mau menerima nasihat. Sifat-sifat baik muncul semua. Sifat tawadhu, sifat memiliki budi pekerti yang baik dan lain-lain. Sifat mandiri dan terus-terusan. Banyak sekali sifat ini. Jadi hati itu dikepung dengan berbagai sifat ini tadi. Sifat robaniyah, terus kemudian sifatnya ghadab yang diumpamakan dengan sifatnya anjing, sifat babi yang sebagai simbol sifat rakus. Jadi akan berpengaruh kepada jiwa kita. Jadi manusia itu ya sekalipun wujudnya manusia, pasti ada sifat manusia yang persis sama dengan sifatnya babi. Karena sifat robaniyahnya gak muncul. Begitu pula kalau sifat anjing, sifat ghadabnya
sifat marahnya yang diumpamakan dengan sifatnya anjing itu masuk dan mengalahkan sifat-sifat yang lain, maka muncul sifat jelek-jelek yang lain juga. Ada yang suka membunuh, suka buat onar dan lain-lain, merasa paling sakti, paling hebat, paling pinter dan lain-lain. Makanya ini cermin hati itu diumpamakan dengan kaca cermin. Wa hadhil atharulan utawi kilah pira-pira bekas, adapun bekas-bekas atau labet sesuatu yang timbul, ngalat tawasuli ngatasi terus menerus. Ngalat tawasuli ngatasi terus menerus iku wasilatun tumeka ilal qalbi maring ati. Dan bekas-bekas tadi baik sifat-sifat yang baik maupun sifat buruk. Ada sifat apa kemarin? 4 ya. Sifat sabuiyah, terus sifat bahimiyah, syaitoniyah, robaniyah. Ini terus-terusan, Pak, menyerbu hati. Jadi sifat hewan galak, hewan buas juga selalu menyerbu ke hati kita, pengen mengambil porsi kedudukan dan pengen menguasai hati kita. Terus sifat bahimiyah, sifatnya hewan rojokoyo, hewan ternak, itu juga pengen mengambil porsi, pengen merebut hati kita. Terus sifat syaitoniyah itu juga pengen menguasai hati kita. Sama sifat robaniyah yang baik-baik juga pengen menguasai hati kita. Kalau kalah di antara yang satu, pasti yang satu menguasai gitu. Nah kalau seseorang itu mesti sifat baik, nggak ada sifatnya baik kok, setengah baik setengah buruk. Ya baik gitu. Makanya kan ketika menilai orang ini lahiriahnya baik, nyatanya hatinya nggak baik, ya nggak baik berarti. Sekalipun lahiriahnya baik, karena mesti kalah salah satu kan. Wasilatun tumeka ilal qalbi maring ati. Jadi labet-labet bekas-bekas yang ditimbulkan dari sifat-sifat bahimiyah, robaniyah, terus sabuiyah, syaitoniyah, ini selalu terus menerus mengepung hati, terus menerus nyampe ke dalam hati sehingga bisa mempengaruhi hati tadi. Amal asarul mahmudatu, anapun utawi labet utawi bekas al mahmudatu yang terpuji. Jadi kalau ada bekas yang bagus, alladzi dzakarnaha, ya sifat mahmudah yang aku sebutkan. Alladzi ya mahmudah dzakarna kang nyebuke sapa ingsun Imam Ghazali ha ing sifat mahmudah, itu sifat baik yang aku sebutkan. Iku fa inna mongko satemene utawi fa innaha iku tazidu mir'atul qalbi. Fa inna mongko satemene utawi sifat mahmudah, atharu mahmudah iku tazidu nambahi apa sifat mahmudah mir'atul qalbi ing kacane ati, nambahi jalaan ing terang, wa isrofan lan mencorong bersinar, wa nuran lan memiliki cahaya, wadiyaan lan terang, hatta yatala'la'a sehingga bersinar, fihi hatta yatala'la'a sehingga bersinar, pertelo nampak fihi di dalam qalb apa jaliyatul haqqi, yaitu ngedenge nampak terlihat jelasnya satu kebenaran. Jadi kalau bekas yang timbul yang baik, yang disebutkan Imam Ghazali tadi kan kepada sifat robaniyah ya. Kalau sifat robaniyah itu benar-benar sudah menguasai hati, kemudian menimbulkan bekas, menimbulkan labet yang di hati, maka akan menambah hati ini menjadi terang, menjadi bersinar, penuh dengan cahaya dan padang ya, penuh cahaya, sehingga hati tadi bisa nampak talak-lak itu di sini gilang gumilang itu
sangat terang sekali. Apa yang terang, apa yang jelas, yaitu jaliyatul haqqi. Pertelane, nampaknya satu kebaikan, satu kebenaran. Jadi orang itu bisa tahu benar dan salah itu ya dari hati. Itu pakai rasa. Nyaci orang gini enak enggak? Kadang-kadang kita nggak ngerti nyaci orang itu nggak enak. Begitu dicaci nggak suka, ya berarti nggak enak. Tapi orang yang tidak pernah mencaci orang, kok dia sampai tahu nyaci orang itu nggak enak, dicaci itu nggak enak, walaupun dia belum pernah dicaci orang. Karena apa? Karena sudah timbul bekas dari sifat mahmudah tadi. Jadi orang nggak perlu harus praktekin sakit dulu, bisa merasakan orang sakit ya kacau kalau gitu kan. Tapi seandainya itu nggak bisa, ya itu berarti harus ada sakit dulu. Kalau kita digebuk, ya gebuk gantian biar tahu dia nggak enak rasanya kan gitu.